perempuan ini memang punya keistimewaan atau kebutuhannya sendiri yang memang jarang sekali menjadi prioritas bagi anggota legislatif yang ada di DPR. Kita harus memperbanyak secara jumlah. Artinya Dewan hari ini belum terlalu pro sama perempuan. Betul. Satu lagi yang modal bungkusan. Nah, kakak tipe yang mana? Bawa gagasan atau bawa bungkusan? Kita harus bisa bedakan ya antara kos politik dengan money politik. Satu caleg itu untuk Kota Banda Aceh misalnya perlu sekitar 500 juta kos politik. Saya tidak menyebut sebagai money politik. Kakak mempersiapkan sebanyak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro Justisia, hari ini kami memulai satu segmentasi baru, Electoral Free Voice. Sebuah segmentasi yang akan mengundang legislator dan senator untuk kita coba berdiskusi tentang apa yang menjadi motivasi dan apa yang menjadi pendorong mereka untuk melenggang ke parlemen. Kami menyebutnya sebagai ruang uji atas gagasan yang dimiliki oleh setiap kandidat yang akan maju dalam kontestasi pemilu 2024. Segmentasi ini merupakan tanggung jawab moral kami untuk mendidik masyarakat luas untuk tidak salah memilih sosok yang akan mewakili suara kita. Baik, hari ini sudah hadir bersama kita seorang perempuan yang juga punya keinginan untuk maju sebagai salah satu anggota parlemen di Kota Banda Aceh. Selamat datang Kak Cut. Terima kasih Wayu Pak. Saya panggilnya Kak Cut Intan atau cukup Kak Cut? Cut aja boleh. Kak Cut ya. Kak Cut ini sudah lama aktif di berbagai organisasi dan sudah sering diundang dalam kegiatan publik. Jadi soal politik mungkin sudah sangat paham, tapi kita akan coba bertanya, apa sebenarnya yang menjadi motivasi Kak Cut sehingga memilih politik sebagai jalur untuk pengabdian atau membela masyarakat luas? Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bang Yofan ya telah memberikan kesempatan untuk kita nih para calon legislatif. Sebenarnya belum calon sih, masih bacalek ya. Masih belum penetapan. Betul, karena belum DCT ya, belum DCT. Nanti mungkin insya Allah bulan depan punya DCT. Dan ini sebenarnya sebuah momen untuk kami ini ya, untuk bisa lebih mengekspresikan tujuan kami, visi misi ya. Apalagi untuk yang masih perdana seperti saya gitu. Nah, pada awalnya memang saya untuk bergabung ke yang namanya partai politik itu sudah lama ya, mungkin dari tahun 2015 atau 16 lah gitu. Tapi karena waktu itu saya masih aktif di organisasi, ada beberapa dan saya intensnya itu di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Tapi pada saat itu saya masih diamanahkan sebagai Ketua Kohati Kops Hayamiwati Provinsi Aceh. Nah, jadi ketika saya menjabat, saya itu sudah mulai membaca, menggali informasi partai mana sih yang cocok untuk saya. Karena saya menganggap partai politik ini adalah selain sebagai kendaraan juga sebagai rumah kedua saya nantinya yang bisa mengembangkan sayap saya lah di bidang politik. Nah, setelah selesai dari Ketua Kohati itu saya melihat banyak kecocokan di Partai Golongan Karya atau Partai Sekarang di Golkar. Sekarang alhamdulillah sudah memutuskan bergabung di Partai Golkar itu sejak tahun 2019. Waktu itu pasca Bang Sabri Badrudin terpilih, langsung beliau mengajak saya bergabung. Karena kami sama-sama pernah di HMI, beliau mungkin sudah banyak tahu track record saya di organisasi, langsung saya ditawarkan menjadi wakil ketua perempuan. Dan kalau ex officio di partai ini seperti sayap partai lah gitu. Jadi kami ada Kesatuan Perempuan Partai Golkar,
itu saya otomatis jadi Itu ketua saya dari Kota partai Bandung. di Golkar. Iya, saya partai di Golkar, khusus perempuan yang Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Nah, jadi ketika 1 tahun menjelang pemilu langsung lah kami berdiskusi, kalau perempuan di partai itu ya haruslah gitu. Siapa lagi kalau bukan orang partai gitu kan. Kita sudah banyak. Artinya kader sendiri yang Iya, coba kader sendiri, gitu. dipromosi sebagai calon legislatif. Walaupun memang banyak sekali tantangan, tidak hanya di Partai Golkar tapi di partai lain juga kekurangan anggota perempuan. Sebenarnya kalaupun banyak, tapi ketika disuruh naik ada yang malu, ada yang belum siap, macam-macam alasannya. Nah, ini menarik nih Kak. Ini kan kemarin juga ada satu putusan yang mengatakan bahwa ada keharusan 30% ya. Iya, betul. Pertanyaannya, kalau tidak ada putusan itu, apakah partai memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan maju sebagai caleg? Atau ini hanya prosedural? Ya, pada dasarnya kalau kita lihat, kami dari internal partai melihat banyak sekali calon yang ingin menaik jadi caleg itu laki-laki. Oke. Bahkan sampai beberapa tahapan dari mulai DCE sampai menjelang DPT ini, tidak hanya di Golkar, partai-partai lain saya lihat banyak laki-laki yang sudah menjadi caleg mau nggak mau harus disingkirkan untuk dimasukkan caleg perempuan. Partai perempuan lapisan kedua. Lapisan kedua mungkin, tapi ada partai yang memang harus ada perempuan. Oke. Gitu. Karena memang dari awal komposisi pengurusnya itu kan sudah banyak perempuan. Kalau di Golkar ya, partai lain saya kurang tahu. Gitu. Tapi alhamdulillah masa Bang Sabri ini memang komposisinya milenial banyak, perempuan banyak. Oke, artinya perempuan memang punya kesempatan yang lebih besar. Mulai diprioritaskan. Oke. Nah, kalau menurut Kakak, tentu kan antara kita tidak bicara feminisme segala macam ya. Tapi kan perempuan memang dalam kancah politik Aceh pun sudah sering terdengar. Ada banyak tokoh pahlawan, ada banyak tokoh ratu misalnya yang pernah memimpin Aceh. Tapi menurut Kakak, perempuan hari ini yang masuk ke parlemen itu punya gagasan khusus untuk memperjuangkan soal perempuannya, atau ya gagasan umum sama seperti laki-laki? Ya, pada dasarnya memang perempuan ini memang punya keistimewaan atau kebutuhannya sendiri yang memang jarang sekali menjadi prioritas bagi anggota legislatif yang ada di DPR itu. Bahkan sudah ada saja beberapa anggota DPR perempuan masih kurang juga diprioritaskan. Jadi kita harus memperbanyak secara jumlah. Artinya Dewan hari ini belum terlalu pro sama perempuan. Betul. Khususnya di Kota Banda Aceh. Berapa orang sih kursi yang di parlemen yang perempuan? Kalau di perempuan Kota Banda Aceh berapa orang ya? Mungkin ada sekitar atau persentase lah kalau misalnya Kak lupa. Persentase mungkin di bawah 5, masih 30 lah. Di bawah 30% ya? Masih di bawah 30%. Oke. Jadi memang dari Golkar ada? Dari Golkar ada. Oke. Ada Ibu Kasumi Sulaiman atau biasa kita panggil Bunda Mini gitu kan. Tapi ya perempuan itu aja yang dari partai kami, Partai Golkar gitu kan. Jadi ya memang harus kita perjuangkan lah untuk perempuan harus menang kali ini ya. Dan kalau secara pribadi saya memang tidak hanya membawa gender nih ya, jenis kelamin, tapi atas nama pemuda juga. Karena memang pemuda ini semangatnya kan selalu masih terjaga gitu. Nggak naik turun seperti yang mungkin sudah lebih di atas kita kan. Masih termasuk muda Bang ya. Ya. Nah, jadi saya berharap masih muda. Nah, jadi memang kita harus dorong caleg-caleg yang tidak hanya perempuan tapi juga pemuda gitu. Karena memang pemuda ini kalau secara kepentingan masih belum terlalu besar, jadi ada semangat untuk mencapai tujuannya itu masih terjaga. Itu soal 30% perempuan di parlemen, itu apakah soal kesempatan yang diberikan untuk nyalek atau konstituen atau masyarakat di Banda Aceh yang mungkin belum terlalu percaya sama perempuan sebagai wakil mereka? Ini masih asumsi menurut Kakak. Betul. Kalau kita lihat ya, sebenarnya
secara kesempatan pemerintah sudah memfasilitasi sebanyak 30%. Yeah. Gitu. Tapi memang di fakta di lapangan memang masih sulit ya kita woman support woman gitu. Mungkin di satu sisi memang masih banyak yang mungkin suaminya atau saudaranya atau familinya naik, mau nggak mau ya harus dukung dong family sendiri gitu. Ada faktor seperti itu. Iya, itu faktor itu masih kita maklumi. Tapi di luar itu masih sulit gitu. Ada memang beberapa masih menggunakan misalnya perempuan kurang bagus memimpin gini gitu. Padahal sebenarnya kan ini bukan memimpin sih, namanya aja wakil rakyat. Kita kan bukan eksekutif gitu kita legislatif gitu. Tapi di luar itu memang masih ada seperti persaingan di situ. Malah seharusnya saling support karena secara jumlah calon pemilih perempuan gitu ya. Itu dari jumlahnya aja udah banyak. Kalau kompak mungkin jadilah itu banyaklah caleg perempuan tuh yang lolos. Berarti bukan soal kesempatan yang diberikan, tapi memang masih ada perspektif yang ada di masyarakat kita bahwa perempuan ya belum sepenuhnya bisa mewakili kita. Nah, artinya kerja-kerja LSM perempuan belum selesai. Sepakat Kak ya? Betul. Oke. Baik. Kemudian tadi Kak sudah cerita beberapa tantangan lah ya, kita anggap sebagai tantangan karena membangun perspektif di masyarakat itu kan hal yang paling sulit. Betul. Ya kan. Nah, ada fenomena lain Kak. Ini kan kalau bisa kita bilang lah, ada satu anggota kandidat yang maju ke parlemen di level kota, provinsi maupun PRI, mereka melakukan dua pendekatan. Satu pendekatan gagasan soal visi misi, soal rencana kerja, apapun soal rencana strategis segala macam. Satu lagi yang modal bungkusan. Nah, Kakak tipe yang mana? Bawa gagasan atau bawa bungkusan? Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah perdana saya untuk naik. Jadi kalau secara logistik itu saya saya niat naik adalah untuk punya tujuan sendiri, visi misi sendiri, yaitu untuk untuk membawa perempuan untuk lebih mudah berekspresi. Dan satu lagi juga memang sekaligus saya ingin mengukur bagaimana sih saya itu perannya di khususnya di dapil ya, baik itu Kecamatan Batam maupun Baitur Rahman. Jadi kita berusaha untuk tidak jor-joran, semampunya saja. Artinya bungkusan juga ada. Kalau bungkusan pasti ada, kan mungkin ya kita turun ngomong-ngomong tanpa ada minimal konsumsi lah ada gitu. Karena kita tapi bukan money politik. Bukan, karena kita harus bisa bedakan ya antara kos politik dengan money politik. Apa tuh bedanya? Kalau kos politik ini kan atau beban politik ya, ada biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan. Misalnya kita turun, kita jumpa masyarakat untuk menjaring suara gitu. Nggak mungkin dong kita tanpa menyiapkan konsumsi minimal snack ataupun minuman gitu. Tapi kan kalau misal masyarakat yang melihat kita sebagai perwakilan, mereka yang sediakan. Iya kan? Itu kalau misalnya wilayah yang sudah kita kenal sekali. Tapi kalau ada wilayah-wilayah yang baru saja kita masuk, mungkin ada beberapa ya ada yang ingin mempersiapkan langsung atau mungkin dari kita dulu gitu kan, kita pancing dari diri. Kalau mereka sudah suka, insya Allah disuruh datang mereka lagi. Yang akan sediakan semuanya. Mereka akan fasilitasi. Ada seperti itu Kak? Gitu. Ada. Itu khususnya masih di Kecamatan Mungbata yang memang tempat saya asli domisili gitu ya. Dan juga misalnya yang termasuk dalam kos politik itu seperti spanduk atau baliho. Alat peraga kampanye. Kalau nggak ada itu ya. Kira-kira Kak, ini kan juga sering kita dengar ya di podcast, di media sosial. Satu caleg itu untuk Kota Banda Aceh misalnya perlu sekitar 500 juta kos politik. Saya tidak menyebut sebagai money politik. Kakak mempersiapkan sebanyak itu? Kalau saya insya Allah di bawah itu. 450 juta? Mungkin setengah dari itu ya. Setengah dari itu Kak ya? Karena alhamdulillah keluarga saya juga mensupport khususnya dari ayah gitu ya. Karena memang sampai yang memasang titik-titik pamflet ataupun beberapa spanduk juga itu alhamdulillah disupport oleh keluarga khususnya ayah saya gitu. Dan saya memang dalam menetapkan titik-titik itu saya berusaha untuk tidak merusak tanaman khususnya pohon.
Jadi saya memang Itu salah satu prasyarat kakak menempel alat peraga kampanye tidak merusak pohon. iya. Menarik ini. Dan saya itu langsung menuliskan tulisannya di spanduk atau pamflet lah gitu kan. Jadi di bawahnya, dalam pesta demokrasi kita jangan menyakiti tanaman atau memaku pohon. Itu saya buat karena memang rata-rata saya tidak hanya memasang spanduk, tapi saya buat rangkanya. Jadi dia berdiri sendiri. Tidak di pohon ditancapkan. Tidak menzalimi lingkungan. Iya, betul sekali. Baik. Nah, Kota Banda Aceh kan beda kak dengan daerah lain ya. Pertama dia sebagai pusat kota, ada pusat pemerintahan juga pusat bisnis. Nah, di Banda Aceh beragam. Ada banyak orang yang datang dari berbagai daerah yang ada di Aceh maupun dari luar daerah. Nah, menurut kakak, apa yang harus kakak lakukan untuk menata Banda Aceh ini sebagai sebuah kota yang modern dan inklusif? Artinya terbuka untuk siapa saja, dan kita menuju ke Banda Aceh yang lebih modern, tidak bicara etnis, ras segala macam. Karena sebagian orang melihat hari ini Banda Aceh sangat tertutup, ya kan? Banyak sekali batasan ketika orang datang ke Banda Aceh, banyak sekali larangan atau rambu-rambu. Bagaimana pandangan kakak sebagai calon parlemen Kota Banda Aceh? Ya, saya setuju ya. Kita memang sebagai sebuah salah satu ibu kota, maksudnya ibu kota di provinsi Aceh lah ya. Walaupun memang ada 5 kota di Aceh, tapi kita sebagai pusat ibu kota provinsi Aceh, kita harus menyadari harus menjadi masyarakat yang terbuka lah. Intinya adalah kita harus lebih toleran, baik itu ras, etnis, agama gitu. Tapi dalam batasan-batasan agama kita juga gitu. Kita memang agak sedikit kecewa setelah setara institut mengklaim kita sebagai salah satu kota yang intoleran. Dan setelah kita telusuri, karena kebetulan saya juga salah satu anggota Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, karena memang itu di bawah Kemenak dan juga Kesbangpol gitu kan. Dan setelah kita telusuri, sebenarnya ada indikator-indikator yang kurang cocok mereka pakai untuk kita di Aceh, khususnya Kota Banda Aceh. Karena kan kita kan ini daerah istimewa ya, kita punya kekhususan gitu. Punya kanon dan segala macam. Jadi seharusnya ada indikator-indikator yang juga khusus gitu. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Jadi menurut kakak apa yang disampaikan oleh Stares itu tidak benar. Kita sebagai kota toleran. Iya, betul. Jadi kita harus membuktikan juga. Bahkan kalau bisa kita buat survei tandingan, terserah ya dari mungkin teman-teman ASN tuh. Dan kami FKB juga berusaha sedang membuat klarifikasi baik secara tulisan kah ataupun secara survei juga. Nah, jadi kita sebagai masyarakat Kota Banda Aceh yang menuju kota modern tadi, salah satu syaratnya itu kita harus lebih terbuka, harus lebih toleran. Walaupun kita menggunakan bingkai syariat Islam. Kita sebagai kota yang akan terbuka, tapi Banda Aceh utang banyak kok. Iya. Ya kan? Nah, kemarin saya dengar ada sekitar berapa puluh miliar itu utang Kota Banda Aceh. Nah, menurut kakak, itu berkaitan sama tata kelola pemerintahan yang buruk di Kota Banda Aceh, atau memang keterbatasan sumber pendapatan asli daerah? Nah, kakak ada masuk ke isu-isu seperti itu nggak dalam proses visi? Kalau menurut yang saya dengar dan saya membaca juga beberapa dari teman-teman lah yang bekerja di pemerintah kota, sebenarnya memang kalau masalah sumber daya manusianya sudah cukup. Mungkin dari tata kelola, dari manajemen, bagaimana mungkin orang yang ahli itu belum terlalu diporsor di dalam pemerintah. Jadi, tapi kan di Banda Aceh sudah over manusia. Banyak sekali pegawai yang masuk dan katanya pegawai, tapi belum tentu ahli di bidangnya. Yes, dan katanya juga sebagian besar keluarga pejabat. Betul tuh kan? Ya kalau kita lihat ya itu tidak bisa dipungkiri ya, di daerah manapun pasti ada. Tapi ya kita sebagai masyarakat dan insya Allah calon, bagaimana membersihkan itu? Ya kita memang kalau baik itu sebagai caleg ataupun sudah menjadi anggota legislatif, seharusnya kita juga harus koordinasi dengan baik pemerintah kota, tapi jangan dalam hal benefit antara anggota
anggota DPR dengan pemerintah kota aja ya, karena kita memang kan awalnya membawa amanah Aspirasi. dari masyarakat, Oke. aspirasi dari masyarakat. Nah, sambil dari itu kan bisa kita kawal. Oke. Gitu kan. Karena memang fungsi mereka pengawasan. Iya, betul. Salah satu fungsi DPR adalah pengawasan. Dan DPR sekarang tidak melakukan pengawasan ke Kota Banda Aceh. Mungkin tidak semua. Tidak semua. Mungkin ya biasalah. Mungkin setelah jadi ada mungkin Ya. sedikit lupa dengan kepentingan. Baik. Kakak ada aktivis nih. Dan banyak sekali aktivis yang sudah menjadi anggota parlemen kemudian dia justru merusak dunia aktivis. Dia durhaka dalam dunia aktivis. Apa kira-kira resep kakak nih? Supaya kakak tidak durhaka pada HMI sebagai home base kakak di organisasi. Sejak awal saya sudah menganggap HMI ini adalah betul-betul yang membuat saya berubah pikirannya ya, sebuah organisasi yang memang merubah hidup saya. Oke. Jadi saya harus menjaga sekali itu sebagai beban moral kita untuk menjaga organisasi kita. Oke. Salah satunya HMI yang membesarkan saya. Salah satunya adalah jangan lupa kita untuk sering-sering meminta petua-petua dari senior-senior. Jangan lupa, tapi bukan harus tunduk dengan senior. Dan juga tidak menolak proposal junior. Betul. Jadi kita harus karena memang kita tidak bisa pungkiri senior inilah salah satu elemen yang menjaga kita untuk tetap jangan lupa kamu naik ke sana ngapain, tujuannya apa. Tapi biasa senior sering manfaatin junior tuh kan. Nah, itulah kita harus bisa memilah-milah juga. Itu tradisi yang saya dengar ya. Oke, jadi kakak menjaga supaya tidak berubah sikap moral macam di parlemen nanti. Salah satunya adalah ikatan senior, ikatan keluarga besar. Junior juga. Oke. Karena memang rata-rata banyak yang udah jadi junior-juniornya ya minimal minta ketemuannya udah susah. Dan kakak tidak seperti itu. Insya Allah. Baik Kak, ini kan menarik juga ya. Tadi Kakak mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh parlemen hari ini, khusus Kota Banda Aceh, mungkin kurang maksimal, ya kan? Soal sampah misalnya, soal tata kelola pemerintahan, soal uang sehingga muncul hutang, kemudian soal banyak sekali honorer, ya kan, yang kemudian itu menyebabkan beban anggaran pemerintah. Nah, selain soal itu, kira-kira fokus utama yang Kakak ingin perbaiki di Kota Banda Aceh itu apa yang lebih programatik? Kalau di Kota Banda Aceh ini memang karena dia kota ya, ada beberapa masalah yang memang dan itu biasa terjadi di kota-kota yang ada di Indonesia. Tapi kalau saya melihat di Kota Banda Aceh ini adalah kita sebagai ibu kota dari provinsi yang menganut syariat Islam. Saya rasa mungkin kita seperti yang saya sampaikan tadi. Secara keterbukaan dengan orang luar ataupun selain ras orang Aceh itu harus lebih dikaji lagi lah supaya kita harus menjadi karena gini, kalau kita mudah bergaul dengan orang luar yang masuk tapi tidak tidak memilah ini etnis Tionghoa atau Cina kerjanya harus ini nggak boleh lain. Jadi kita harus tidak ada batasan di situ. Kalau menurut saya Kota Banda Aceh, saya insya Allah mungkin lebih fokusnya membuat masyarakat Aceh ini lebih terbuka sehingga ketika kita untuk memulihkan kembali ekonomi khususnya jadi kita lebih mudah. Karena salah satu contoh misalnya aturan untuk keuangan kita di sini misalnya kalau bank itu hanya untuk BSI ya, tapi itu mungkin bisa dikaji ulang ya, masih pro kontra ya, pro kontra. Tapi kalau saya pribadi memang setuju konvensional. Dua-dua kalau bisa. Seperti dulu juga lah jadi syariah. Karena memang itu salah satu yang membatasi. Ini yang ngomong mantan HMI loh. Karena tapi ini pendapat pribadi. Iya. Pribadi. Karena memang ada beberapa pihak yang sering curhat terkait dengan susahnya, misalnya contohnya untuk beasiswa untuk mencairkannya harus ke Medan dulu, dan itu cairkannya harus sendiri. Gitu. Tapi publik itu bisa mengartikan yang kakak sampaikan tadi, ketika kakak membuka ruang kembali untuk konvensional bank, kakak dengar tidak perlu pada syariah, itu kan juga mempengaruhi
elektabilitas kakak. Itu seperti apa kak menyikapi? Ya, saya sebenarnya tidak misalnya harus buka konvensional, enggak. Ya, Karena memang harus dikaji dulu. Kita ini kan harus masih ini ya, masih awal-awal menggunakan LKS gitu kan, Lembaga Keuangan Syariah yang khususnya hanya Bank Aceh ataupun Bank BSI saja yang ada di Aceh. Harus dikaji lebih ulang. Sebenarnya tidak salah. Saya sebenarnya mendukung juga LKS Lembaga Keuangan Syariah. Tapi harus di secara detail, maksudnya dari manajemen banknya itu, terus ada mekanisme yang harus dirapikan ulang. Jadi tidak banyak terhambat. Mungkin dari mesin ATM aja masih keseringan sulit untuk. Tapi jujur ya, saya baru pertama mendengar di antara semua tamu podcast hari ini yang selugas dan setegas kakak sampaikan. Caleg, perempuan, mantan HMI, mantan pengurus PMI, tapi berpikir lebih inklusif. Karena sebagian orang merasa ketika tidak pro LKS dan tidak pro syariah. Tapi kakak tidak benar hal itu. Soal Banda Aceh sebagai tempat semua orang bertemu nih kak. Bagaimana pandangan kakak terhadap surat edaran gubernur yang membatasi warung kopi? Ini penting karena kan caleg juga menjadikan warung kopi sebagai tempat bertemu ya, tempat menyampaikan gagasan. Kakak setuju soal SE gubernur yang menutup warung kopi jam 12 ke bawah? Kalau menurut saya pribadi, surat edaran itu seperti terlalu terburu-buru dibuat. Karena setelah ada banyak orang yang mengkaji, bahkan ada yang menyatakan untuk apa kalau kita keluar malam gitu ya, kalau duduk-duduk ngopi di warung kopi sampai larut. Grab kan ada, ataupun ojek online ada. Saya tahu siapa yang tapi itu. bagaimana bisa kita memesan melalui mereka ojek online kalau yang jualannya nggak ada? Outletnya sudah tutup. Iya. Dan katanya nih kak, salah satu alasan kenapa ditutup karena perempuan sering keluar malam dan nongkrong di warung kopi. Itu gimana menurut kakak? Nah, itulah yang sebenarnya saya maksud tadi. Surat edaran itu jangan terlalu terburu-buru. Jadi harus kita lihat dulu aspek mana yang harus kita batasi. Oh, ini yang dirugikan, ada yang diuntungkan gitu. Jadi sebenarnya bukan warung kopi ataupun rumah makan yang dibatasi jam bukanya, tapi adalah mungkin perempuan sampai jam berapa harus keluar gitu, dan keluarnya harus bersama siapa misalnya. Jadi kalau misalnya kita kuku kita panjang gitu kan, nggak harus kita potong sama dagingnya juga, hanya kukunya saja kita potong. Jadi dilihat sampai segitu. Jadi jangan kita sapu rata. Oh ya udah, kalau banyak perempuan keluar malam ya udah semua tidak boleh beroperasi, warung kopi semua tutup semua. Dan saya juga agak bingung kenapa perempuan selalu dikaitkan sama hal seperti itu ya. Ketika perempuan keluar malam dianggap perempuan maksiat segala macam ya kan. Pertanyaan saya, warung kopi di Aceh masih aman nggak? Masih ramah nggak terhadap perempuan? Kalau kita lihat ya, warung kopi di Aceh memang secara umum ya aman-aman saja sih untuk aman ya. Cuman memang kalau misalnya di kafe mungkin agak yang kita khawatirkan, karena mungkin ada beberapa kafe yang bentuknya agak semi tertutup. Ya. Kalau di warung kopi ya aman-aman saja, karena memang warung kopi ini tempat orang Aceh, memang warung kopi ini tempat bertemu. Malah tempat rapat, tempat menyelesaikan masalah, tempat berdiskusi gitu kan. Tapi memang kita bisa atur mungkin dari segi waktunya saja untuk perempuan kalau malam. Kalau kakak sendiri siapa parlemen perempuan kakak idola di tingkat nasional? Ada nggak? Tidak harus Golkar pastinya. Iya, betul. Kalau perempuan ada banyak ya, dari Golkar juga ada. Tapi saya paling senang itu dengan Ibu Nurul Arifin. Kebetulan beliau Golkar juga. Golkar. Yang mantan artis. Iya betul. Kemudian juga dari Golkar juga ada beliau mantan reporter di Metro TV, Ibu Mutia Hafid. Karena Ibu Mutia Hafid ini lebih saya favorit karena memang dari selain beliau backgroundnya reporter yang sudah pasti mungkin secara pengetahuan mungkin sudah selesai lah ya. Dan beliau juga sudah tepat mengambil jalan untuk sebagai politisi. Dan sampai sekarang pun beliau masih
ke ranah organisasi aktivis itu nggak masih, karena rata-rata artinya dia tidak meninggalkan dunia tidak aktivis. meninggalkan gitu, karena rata-rata memang politisi ya udah sibuk aja dengan dunia di parlemen gitu kan, tidak lagi turun ke dunia organisasi ataupun aktivis. Baik, kalau hitungan kakak nih, kalkulasi kakak kan, kakak pasti punya prediksi nih. Apa ya persoalan paling berat di dapil kakak, ya kan? Ketika kan kita bicara Kota Banda Aceh, dapil kakak di Baitur Rahman dan Lungbata. Itu apa persoalan mendasar yang dialami masyarakat di sana? Ketika kakak nantinya insya Allah menang dan mewakili mereka, apa yang kakak ubah? Ya. Mungkin kakak bisa lihat kamera. Langsung ya. Memang kalau di khususnya dapil 1 di Kecamatan Lungbata dan Baitur Rahman itu ya. Kalau di Lungbata memang walaupun masuk dalam dapil yang nomor 1. Iya, dapil neraka. Dapil 1 itu kan? Oh, namanya dapil 1. Dapil 1 Kecamatan Lungbata Baitur Rahman memang tapi secara umum kita tidak menjadi wilayah nomor 1 sebagai orang yang SDM-nya bagus di Kota Banda Aceh. Jadi saya ingin sekali kalau insya Allah memberikan izin ya, kita itu sama-sama membuat masyarakat di khususnya dapil 1, tapi tidak hanya dapil 1 di seluruh Kota Banda Aceh ya. SDM-nya ini sebenarnya banyak, tapi tidak tergalikan apa-apa aja skill mereka. Memang kita kalau di pemerintah sudah ada ya lembaga instansi khusus misalnya untuk skill calon-calon pekerja. Tapi sebenarnya bisa kita manfaatkan secara dana itu, di dana desanya harusnya bisa dong buat lembaga khusus yang kita gali apa saja skill masyarakat ini. Jadi tidak hanya melulu dana desa itu dipakai untuk infrastruktur misalnya. Fasilitas fisik ataupun infrastruktur. Fasilitas secara sosial juga perlu. Jadi kita tahun ini bangun misalnya lapangan bola kah ataupun jalan atau apa. Tapi itu kan dalam rangka waktu yang panjang. Masa tiap tahun harus infrastruktur terus gitu. Jadi harus diperbanyak untuk yang sumber daya manusia. Oke kakak, karena kakak sebagai calon legislatif Kota Banda Aceh, saya kasih kesempatan 30 detik untuk bicara ke konstituen secara singkat, cepat, supaya kakak bisa memahamkan ke konstituen apa yang menjadi visi misi kakak. Kakak lihat kamera. 30 detik kak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lungbata dan Baitur Rahman khususnya, dan juga seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Insya Allah saya sudah menumbuhkan hati untuk bersama-sama kita bangun Kota Banda Aceh khususnya dapil 1. Kita harus melihat calon-calon kita ke depan adalah secara personal, tapi tidak melihat dari partainya. Kita melihat caleg itu harus dari track recordnya. Jadi Bapak Ibu semua, saya harap untuk memilih secara hati dan secara pengalaman dari calon legislatif itu, supaya tidak melihat dari aspek-aspek yang lain, tapi personalnya. Sudah kenal, silakan dipilih. Baca baik-baik CV ataupun pengalaman singkat dari calon legislatif, dan lihat visi misinya. Yang penting itu lihat secara personal dan visi misinya. Karena jika tidak ada visi misi, mungkin sampai sekarang banyak caleg yang belum mempersiapkan visi misi, tapi itu dari situlah kita bisa mengukur kesiapan seorang caleg, dia akan apa yang dia lakukan jika dia terpilih. Jadi harapan saya itu lihat personalnya, lihat orangnya dan visi misinya, tapi tidak lihat dari aspek yang lain ataupun dari partainya. Yang dicoblos Gapar atau nama sih? Yang dicoblos nama. Nomor urut berapa kak? Alhamdulillah saya dipercayakan mendapat nomor urut 1. Baik. Dapil 1 nomor 1. Masyarakat Lungbata dan Baitur Rahman. Nomor urut 1 Partai Golkar. Partai Golkar. Baik, teman-teman Pro Justisia, ini segmentasi baru kita. Dan luar biasa apa yang disampaikan. Saya kira ini cocok sebagai calon wali kota sebenarnya ya. Karena sudah sangat menyeluruh disampaikan. Tapi memang kita butuh calon anggota parlemen yang memahami secara menyeluruh dan utuh apa yang menjadi masalah di masyarakatnya, dan kemudian bisa dikemas menjadi visi dan misi, sehingga tidak hanya sekedar menjadi kampanye kosong gitu ya, kampanye yang hanya membawa bungkusan. Gagasan lebih utama dari bungkusan. Baik, terima kasih.
Dan kita akan bertemu dalam segmentasi yang sama dengan caleg yang lain dan tentu saja dengan gagasan yang baru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dang dung tang dang 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 daga daga dum dam 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 dung tang daga daga dum tung wow 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 wow. Pro Justisia.